Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, program studi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang saluran pernafasan bagian bawah dari mata kuliah Anatomi Fisiologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Dina Yulianti, Irwan, Muhammad Izza Firdaus, Putri Aulia Dewi, Siti Fatimah, Siti Nikmatul Azizah, Yulia Mahrita, dan Zarina Latifah. Saluran pernapasan bagian bawah atau lower respiratory airway terdiri dari semua segmen, trakea, paru-paru, dan pohon bronkial atau termasuk alveoli. Organ-organ saluran pernapasan bawah berada di rongga dada. Untuk infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan bawah atau lower respiratory tract infection, jika dibagi menurut letak infeksinya, beberapa penyakit yang bisa terjadi saat seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan, yaitu infeksi saluran pernapasan bawah, meliputi bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, aspergillosis, atau tuberkulosis. Infeksi saluran pernapasan disebabkan kuman patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selanjutnya, mekanika sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki fungsi dalam menjaga homeostatis. Di antaranya, pertama ada pertukaran gas, menyediakan suplai oksigen yang cukup ke jaringan dan membuang karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari proses metabolisme. O2 ditambah makanan sama dengan CO2 ditambah H2O ditambah ATP. Yang kedua ada konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Berfungsi untuk mengontrol tekanan darah, angiotensin 1 konversi menjadi angiotensin 2 atau A2 melalui pembuangan dua residu C-terminal oleh enzim angiotensin converting enzyme atau ACE. Utamanya melalui ACE di dalam paru-paru, tetapi juga terdapat dalam sel endotel, sel epitel ginjal, dan otak. Yang ketiga ada perlindungan dari partikel yang terhirup. Dalam sistem pernapasan, udara mengalir secara besar atau bulk flow dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Resistensi atau daya tahan terhadap aliran udara dipengaruhi oleh jari-jari tabung tempat udara mengalir. Pergerakan udara masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi atau keluar dari paru-paru ekspirasi disebut ventilasi. Baik kecepatan dan ukuran nafas atau volume tidal bisa berubah tergantung respon kebutuhan tubuh. Dan yang keempat ada regulasi pH tubuh dengan menahan atau mengeliminasi CO2. Zona konduksi mengarah dari lingkungan eksternal ke permukaan pertukaran gas paru-paru. Zona ini meliputi hidung, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus dengan radian dan luas permukaan yang lebih kecil. Volume totalnya sekitar 150 mili. Sering disebut sebagai ruang mati secara anatomis, karena tidak ada pertukaran gas di zona ini. Zona pernapasan adalah area paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. Zona pernapasan jauh lebih besar daripada zona konduktif dan memiliki kapasitas sekitar 3 liter. Baik, sekarang kita masuk ke bagian anatomi saluran pernapasan bawah. Nah, anatomi saluran pernapasan bawah itu terdiri dari semua segmen, trakea, paru-paru, dan pohon bronkial, termasuk alveoli. Organ-organ saluran pernapasan bawah itu berada di rongga dada. Jadi kita bahas yang pertama itu adalah trakea. Trakea ialah sebuah tabung vertikal membran yang besar diperkuat oleh cincin tulang rawan, membentang dari laring ke pohon bronkial dan membawa udara ke dan dari paru-paru, tenggorokan. Bagian konduksi dari sistem pernapasan itu meliputi rongga hidung, sinus paranasal, nasofaring, laring, trakea, dan bronkus. Yang dikutip dari Lexicon Dictionary 1 English.
2019. Jadi, trakea itu memiliki panjang 4 hingga 5 inci atau 10 hingga 12 cm yang mengalir melalui leher dan dada di depan esofagus. Memiliki lebar lumen 1 inci atau 2,5 cm dan terdapat 16 hingga 20 cincin trakea yang terbuat dari tulang rawan hialin pada dinding trakea. Ini untuk gambaran lebih jelasnya, ini adalah trakea, yang ini adalah esofagus. Kedua, yaitu adalah bronkus. Nah, di setiap paru-paru kan ada tabung. Nah, itu yang kita sebut bronkus. Bronkus itu menghubungkan ke trakea. Bronkus itu bercabang dari trakea menjadi 2 cabang. Cabang yang ke kanan dan cabang yang ke kiri. Cabang itu kita sebut sebagai bronkus primer. Bronkus primer itu ke setiap paru-paru dan menciptakan saluran jaringan yang memasok udara ke paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru, bronkus primer kembali bercabang yang membentuk bronkus sekunder atau bronkus ngobar yang mengalirkan udara ke dalam 5 lobus. Kemudian, di dalam sebuah lobus, bronkus sekunder kembali bercabang membentuk bronkus tersier. Ini untuk gambarannya, ini adalah bronkus primer yang warna hijau. Kemudian bronkus sekunder. Kemudian bronkus tersier. Tiga, bronkiolus. Dari bronkus tersier, udara dialirkan ke dan dari alveolus oleh serangkaian tubulus kecil bercabang yang disebut bronkiolus. Bronkiolus memiliki cabang yang sangat banyak ke alveoli dan setiap bagian menghasilkan tumulus yang semakin kecil diameternya. Bronkiolus lobular ialah yang menghasilkan udara masuk dan keluar dari lobulus paru. Setelah masuk lobulus paru, bronkiolus dibagi menjadi 2, yaitu bronkiolus terminal yang berdiameter 0,5 sampai 1 mm, memiliki dinding yang terbuat dari sel kuboid bersilia sederhana, beberapa sel otot polos, dan jaringan ikat. Dan bronkiolus respiratori ialah percabangan dari bronkiolus terminal. Pada gambar 3.1, terminal bronkiol terdiri dari lobular bronkiol, pulmonary lobule, terminal bronkiol, dan alveoli. Pada gambar 3.2, respiratory bronkiol terdiri dari lobular bronkiol, pulmonary lobule, respiratory bronkiol, dan alveoli. 4. Alveolus. Setiap tabung bronkiolus berakhir dengan sekelompok kantung udara kecil yang disebut sebagai alveoli. Secara individual disebut sebagai alveolus. Mereka terlihat seperti tandan anggur kecil atau balon yang sangat kecil. Ada sekitar 600 juta alveoli yang terdapat di paru-paru. Bentuk gelembung kecil dari alveoli memberi paru-paru dengan permukaan yang mengejutkan, yang setara dengan ukuran lapangan tenis. Ini berarti ada banyak ruang bagi oksigen vital untuk masuk ke dalam tubuh. Pada permukaan alveolus terdiri atas 95% epitel tipis sel tipe 1. Gas berdifusi melintasi sel tipe 1 ke dan dari darah. Dan 5% lainnya ditempati oleh tipe 2 atau sel septum. Diselingi di antara sel-sel tipe 1, sel tipe 2 mensintesis, mensekresi, dan metabolisme sulfuktan alveolar. Sulfuktan adalah zat kaya lipid yang melapisi alveoli. 5. Paru-paru. Setiap paru-paru itu berbentuk kerucut. Bagian dasar berbentuk cekung atau seperti kubah dan bertumpu pada diafragma yang semakin ke atas atau puncak, menyempit berada di bawah tulang klavikula atau selangka.
Paru-paru kanan sedikit lebih pendek dari paru-paru kiri dikarenakan posisi hati yang tinggi, dan paru-paru kiri memiliki volume lebih sedikit dibandingkan paru-paru kanan karena ruangnya diambil oleh jantung. Paru-paru diselimuti oleh kantung membran yang bernama pleura. Permukaan paru-paru interior, lateral, dan posterior terletak berdekatan dengan tulang rusuk. Oleh karena itu, sering disebut juga sebagai permukaan kosta. Di antara paru-paru terdapat mediastinum. Ruang terbuka yang besar ini berisi jantung, pembuluh darah, kerongkongan, saraf, trakea, dan bronkus primer. Sepanjang permukaan mediastal disebut hilum atau hilus. Ini adalah tempat di mana pembuluh darah utama, bronkus, dan saraf masuk dan keluar dari paru-paru. Sebuah lekukan menonjol yang disebut taki jantung juga terdapat di sepanjang permukaan mediastinal paru kiri. Lekukan ini memberikan ruang untuk puncak jantung. Jadi, sistem pernapasan terdiri dari struktur yang terlibat dalam keluar masuknya udara dari paru-paru, aliran massal atau bulk flow, dan pertukaran gas atau difusi. Saluran pernafasan bawah semua segmen trakea, paru-paru, dan pohon bronkial termasuk alveoli dan organ-organ saluran pernafasan bawah berada di rongga dada. Setiap paru-paru dikelilingi oleh kantung membran atau pleura yang berisi lapisan tipis cairan. Sekian paparan dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.